Shalom, damai di hati. Remaja dan kakak-kakak pembina remaja Jemaat Alpha Omega Renegatan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena di mana Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Pada saat ini kita akan beribadah ibadah remaja Jemaat Gemim Alpha Omega Renegatan hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, dan dalam persiapan kita menyanyi dengan Tuhan. Kita tiba pada acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang oleh Giovanni Talmingan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bersyukur kepada Tuhan karena hanya atas berkat-Nya sehingga kita boleh ada sampai saat ini dengan tidak kurang satu apapun. Walaupun ibadah ini hanya melalui video, tapi kiranya tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah. Saya mewakili komisi yang ada mengucapkan selamat kita untuk mengikuti ibadah. Dan ibadah akan dilayani oleh Bapak Penatua Densi Talmingan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Para pembina remaja dan adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan memulaikan ibadah remaja di malam hari ini. Untuk itu, dalam persiapan, kita akan lakukan saat indah.
kita tahbiskan ibadah di malam hari ini. Ibadah remaja Jemaat Alpha Omega Rinegetan saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, para pembina remaja serta adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, saat ini sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita belajar bersama-sama apa yang menjadi makna dalam firman Tuhan di malam hari ini, kita akan mengaku dosa dan segala pelanggaran yang kita lakukan. Kita memohon Tuhan menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, baik itu secara sengaja maupun tidak kita sengaja. Sebelum kita berdoa, kita lakukan jadi sepertimu.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur berterima kasih ya Tuhan. Bila di malam hari ini kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu adalah kasih Tuhan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, baik pembina remaja maupun adik-adik remaja di saat ini. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, sebagai manusia ya Tuhan, kami mau mengaku kepadamu bahwa kami sering lalai di dalam pergaulan kami, di dalam aktivitas kami. Untuk itu ya Tuhan, di malam hari ini kami memohon kepadamu, Engkau ampuni kami ya Tuhan. Engkau hapuskanlah setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik secara sengaja maupun tidak kami sengaja. Baik itu melalui pikiran kami, tingkah laku kami, maupun tutur kata kami. Biarlah Bapa, Engkau jangan memperhitungkan setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, dan Engkau akan membasuh dosa-dosa kami dengan darah-Mu yang penuh kasih. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk pengasihan-Mu dan pengampunan-Mu bagi kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca, akan mendengarkan, dan akan belajar tentang firman-Mu. Biarlah Bapa, kehidupan kami semuanya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga benih-benih firman-Mu yang akan ditaburkan itu akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa kami dalam sorga, hamba-Mu yang akan melayani pun di malam hari ini tidak luput dari kesalahan. Biarlah Bapa, Engkau ampuni hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih ya Tuhan, berbicara bagi kami semua, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kakak-kakak pembina, adik-adik remaja yang saya sapa, kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yohanes 15 ayat 9 sampai yang ke-17. Yang dengan judul perikop perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang yang akan yang lain.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk tema kali ini adalah menjadi sahabat bagi semua. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, para pembina dan adik-adik remaja yang ada di Jemaat Alpha Omega Rinegetan, atau remaja-remaja yang bersama-sama mengikuti dan mendengarkan ibadah ini. Kasih Tuhan itu tanpa batas, dan kasih Allah itu tanpa balas. Ada 4 jenis kasih dalam bahasa Yunani. Pertama, itu kasih storge, yang artinya kasih orang tua terhadap anak, atau sebaliknya, kasih anak kepada orang tua. Yang kedua adalah kasih filial, yaitu kasih persahabatan atau pertemanan. Ketiga adalah kasih eros, kasih sayang atau kasih asmara antara pria dan wanita. Dan ini biasanya untuk kalangan yang telah menikah atau suami istri. Dan keempat adalah kasih agape, yaitu kasih yang tidak mengenal batas dan siap berkorban. Dan itu adalah kasih Allah terhadap manusia. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebagai manusia, kita tetap mempunyai kasih terhadap siapa saja. Kita mempunyai kasih terhadap teman, dan pasti kita mempunyai sahabat. Dengan kasih itu, kita peduli, kita memberikan perhatian dalam menjalin hubungan antar sesama umat manusia. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini ada kasih persahabatan yang perlu kita tonjolkan. Kita semua pasti mempunyai sahabat, dan sahabat itu melebihi dari teman. Sahabat adalah tempat atau kita yang memberikan perhatian kepada seseorang. Sahabat adalah kita menjalin tali kekerabatan yang erat. Dan sahabat itu menaruh simpati dan empati di dalam persahabatan itu sendiri. Persahabatan yang sejati didasari hanya di dalam Yesus, yang adalah sumber segala kasih. Yesus adalah refleksi kasih Allah terhadap manusia, yaitu kasih yang rela berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembina remaja dan adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalin persahabatan, kita sering lakukan di dalam dunia nyata, bahkan di dalam dunia maya. Di dalam dunia maya, kita melihat melalui media sosial, melalui media-media online yang mampu memberikan kita perhatian kepada seseorang, kepada siapa saja yang tidak bersama-sama dengan kita. Di dalam dunia nyata, persahabatan yang sering kita lakukan adalah menjalin kehidupan yang ada di sekitar kita. Sahabat adalah seorang teman yang mampu memberi perhatian dan kasih. Dan seorang sahabat dapat memberikan waktu, tenaga, dana, dan sebagainya. Bahkan rela berkorban dalam setiap saat. Sebagai manusia, sebagai remaja, kita tetap menjalin persahabatan dengan sesama kita.
baik yang ada di kalangan remaja yang di sekitar kita, maupun ada di kalangan yang di tempat lain. Dan persahabatan itu dapat menumbuh erat, baik dalam pelayanan maupun di dalam pergaulan. Kita tetap berusaha menjaga dan menjalin persahabatan dengan teman atau rekan, menjaga persahabatan yang baik, dan itu akan memupuk kehidupan kita di dalam kehidupan kita yang terjaga kepada Tuhan. Seperti perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi, layaknya seorang sahabat sejati. Demikian juga kita sebagai warga gereja, kita harus mampu menjalin persahabatan dengan semua orang, bahkan mampu mewujudkan kepedulian, simpati, dan empati pada setiap persoalan sesamanya. Saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang masih sementara kita hadapi, janganlah kasih persahabatan itu sirna. Walaupun kita menggunakan masker sehingga setengah wajah kita tertutupi, tetapi senyum dan sapaan kita jangan hilang terhadap siapa saja, terhadap sesama. Persahabatan jangan tergerus, tetapi menjadi lebih memberi arti dan makna di dalam kehidupan sosial kita. Untuk itu, kami mengajak kepada pemuda dan remaja, pada pembina remaja dan seluruh adik-adik remaja, untuk kita tetap memelihara kasih, untuk memelihara persahabatan dengan orang lain, dan membiarkan kasih tetap mengalir dalam kehidupan kita semua. Amin. Saat ini kita akan lakukan Kau Mengenal Hatiku. Kita akan berdoa syafaat, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan, bila di malam hari ini, kami para pembina remaja dan adik-adik remaja yang dapat mengikuti ibadah di malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan,
kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh mendengarkannya, dan kami belajar bersama-sama bahwa nilai persahabatan itu harus ditunjukkan di dalam kehidupan kita. Kita tetap menjaga dan menjalin persahabatan dengan siapa saja, mau membantu dan menolong terhadap sesama manusia. Bapa kami dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dalam kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Ya Tuhan Bapa kami dalam sorga, kami mau berdoa kepadamu untuk pembina dan adik-adik remaja yang saat ini sedang mengikuti ibadah. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Anugerahkan kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan, akal budi dan kebijaksanaan, sehingga kami mampu melakukan segala tugas atau tanggung jawab yang diberikan, baik di dalam pelayanan, baik di dalam pergaulan, baik di dalam kami melakukan segala tugas tanggung jawab sebagai pelajar. Tetap menolong kami di mana kami pergi dan berada, jaga dan lindungi kami semua. Ya Tuhan Bapa kami dalam sorga, kami pun mau berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, orang tua, kakak atau adik kami. Engkau memberkati seisi rumah kami, anugerahkan kesehatan dan kemampuan bagi seisi rumah kami, dan biarlah kami dan keluarga kami masing-masing ya Tuhan menjadi contoh dan teladan di dalam kami hidup berjemaat, berbangsa maupun bermasyarakat. Ya Tuhan Bapa kami dalam sorga, kami mau berdoa ya Bapa untuk kehidupan di dalam organisasi kami sebagai komisi remaja. Engkau memberkati komisi remaja ya Tuhan, yang setiap saat mengatur, membina adik-adik remaja. Biarlah Bapa, Engkau tetap perkuatkan iman keyakinan mereka, semangat di dalam pelayanan, sehingga mereka mampu untuk memberikan kehidupan mereka, untuk menopang di dalam pelayanan yang ada di Jemaat Alpha Omega Renegatan maupun yang ada di jemaat-jemaat yang lain. Bapa kami dalam sorga, kami pun mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini yang saat ini tengah dilanda pandemi COVID-19. Mulai dari pemerintah kami, Engkau tetap menolong mereka ya Tuhan. Anugerahkan pemerintah kami akal budi dan kebijaksanaan, sehingga mereka mampu untuk membina kami sebagai rakyat, mengayomi kami sebagai masyarakat seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa kami dalam sorga, segala kehidupan kami dan tanggung jawab kami hanya taruh ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, dan kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini, dan kami akan berdoa dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita di malam hari ini. Kita lakukan sampai akhir hidupku.
kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ibadah kita di malam hari ini. Kiranya bagi semua yang telah mengikuti ibadah diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini acara selanjutnya kami serahkan kepada pengatur acara. Terima kasih. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai dan ucapan terima kasih oleh Gifrin Talmingan. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan di hari ini karena kita boleh beribadah. Saya mewakili komisi yang ada mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pinatua dan Sita Lumingan yang sudah melayani pada malam hari ini, dan teman-teman yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah, dan teman-teman tim musik. Saya ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.